Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya malaikat Allah. Assalamualaikum ya Abdullah, para subscriber Pusat Kebatinan khususnya para alumni Aji Kesepuhan Karun Banten. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masuk kepada saya. Kipraja, apakah belajar keilmuan gendam di Kiprajapati itu harus dengan puasa? Karena saya lihat di konten di channel yang lain ada yang berpuasa, ada yang disuruh puasa, dan ada yang melakukan tirakat. Kalau saya dengan puasa saya nggak sanggup. Ya, begini teman-teman. Terus yang kedua pertanyaannya, kenapa ilmu gendam di Aji Kesepuhan Karun Banten maharnya kok mahal? Gitu ya. Dan apakah bergaransi apabila gagal uang kembali? Waduh, 3 pertanyaan ini saya akan jawab. Sebetulnya udah ada yang saya jawab dari konten-konten yang lalu. Mungkin ini orang-orang baru yang baru nonton saja. Baiklah, saya akan jawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama adalah, apakah belajar ilmu gendam di Aji Kesepuhan Karun Banten itu pakai puasa? Tidak, teman-teman. Belajar ilmu di sini programnya apapun tidak puasa, terkecuali ilmu hikmah. Itu pun kalau tingkat praktisi. Oke, itu pun kalau tingkat praktisi. Artinya tingkat level dasar di program hikmah. Tetapi kalau di program gendam dari level 1 sampai level 6 tidak ada yang puasa, terkecuali program level 4 kecuali tingkat level 4 gendam pesugihan putih dan gendam alamaya di level 6. Itu pun tidak pakai puasa, hanya pendawaman 100 hari di level 4 dan 6 saja. Oke, di level 1, 2, dan 3 silakan langsung pakai. Ya, apabila Anda mengambil level 4, saya perintahkan untuk mendawamkan minimal sesuai umur Anda atau maksimal 100 hari. Gunanya untuk apa? Kok pakai 2 kali ijazah? Karena saya berharap kepada Tuhan saya, setiap orang yang belajar di padepokan saya, ilmunya bukan hanya manfaat, tetapi barokah. Karena letak khusus gendam pesugihan putih, atau yang orang banyak bilang bondo dunyo ini, Anda harus menjadi benar-benar magnet uang, magnet rezeki. Bagaimana saya bisa menjadikan Anda magnet rezeki? Maka tips sukses yang saya dapati, saya berikan kepada Anda. Anda lakukan pendawaman maksimal 100 hari, minimal bisa dibicarakan dengan saya sesuai dengan umur Anda. Anda lakukan pendawaman tanpa puasa tapi tidak boleh putus di level 4. Yang berguna untuk agar tubuh Anda menjadi magnet uang, magnet rezeki, sehingga Anda tidak susah capek untuk mencari kekayaan atau uang. Biarkan kekayaan dan uang itu yang datang kepada diri Anda dengan mantra amalan yang Anda baca, yaitu gendam level 4. Setelah Anda sampai 100 hari, maka saya wajib mengijazahkan yang kedua, yaitu disebutnya rasulan atau hataman. Baiat ijazah Rasul atau baiat ijazah riyado Anda yang selama 100 hari. Nah, setelah itu Anda lihat dan rasakan sensasinya, ya, tarikat energi gaib magnet uangnya itu super dahsyat. Itu berlaku juga untuk level 6. Kenapa harus lakukan sama, ya, pendawaman membaca mantra sampai 100 hari? Karena apa? Di level 6 ini adalah program guru, teman-teman. Otomatis Anda mesti memiliki kekuatan yang big power, yang besar untuk mentransfer energi Anda kepada murid. Bagaimana mungkin Anda bisa memberikan energi Anda kepada murid setelah diijazahkan sama saya, minggu besok, 2 minggu ke depan Anda langsung mentransfer murid?
Buat saya ini hal yang mustahil. Ini hal yang bodoh atau pembodohan. Apabila ada seseorang ikhwan belajar praktisi kepada guru dengan mengambil program guru dan sudah diijazahkan dan diperbolehkan oleh gurunya untuk menurunkan ilmu langsung kepada sang muridnya, buat saya itu adalah sesuatu kekeliruan yang fatal. Kenapa? Karena bukan hanya powernya yang belum stabil, tetapi wawasan tentang metafisik spiritualnya pun dia belum paham. Bagaimana dia bisa memberikan penerangan kepada murid yang nantinya akan belajar kalau pengalaman kegagalan, pengalaman keberhasilan dia belum dapatkan. Nah, saya berharap dari pendawaman 100 hari ini, saya berharap teman-teman yang mengambil program keilmuan gendam level 6 menjadi guru yang benar-benar super dahsyat, big power dalam energinya dan luas dalam wawasannya. Gitu teman-teman. Jadi hanya di level 4 dan level 6 saja. Itu pun tidak puasa, hanya penyelarasan, pendawaman mantra selama 100 hari tidak boleh bolong. Setelah itu baru Rasulan baiat ijazah kedua dari saya dengan syarat-syarat tertentu. Itu syarat program keilmuan gendam di Aji Kesepuhan Karun Banten. Kenapa begitu sulit? Kenapa banyak embel-embelnya? Karena saya ingin kalian itu menjadi manusia yang super manfaat, barokah, dan memang terbukti nyata. Sehingga ucapan saya ini kalian bisa wujudkan. Jadi saya ini mengajarkan tidak mau kaleng-kaleng teman-teman. Ya, saya tidak mau orang itu sudah biaya mahal ke saya belajar, tetapi dia tidak mendapatkan sensasi atau kenikmatan, kebahagiaan yang saya miliki saat ini. Jadi apa yang saya berikan kepada Anda, itulah cara belajar saya. Jadi itu hanya berlaku di level 4 dan level 6 saja. Ya. Akan tetapi apabila Anda mengambil program level 6, level guru, kalau Anda tidak mau menjadi guru, langsung pakai bisa Kipraja, bisa. Tetapi Anda jangan menurunkan ilmu Anda kepada murid. Itu. Kenapa? Karena wawasan Anda belum terlatih. Metafisik, cara kerja sifat ilmu gendam Anda belum paham. Power pun belum stabil. Dan saya keberatan kalau Anda langsung menurunkan ilmu Anda kepada orang lain. Akan tetapi apabila Anda hanya melakukan syariat, ngobatin orang, itu boleh. Bermain hiburan hipnotis gendam, boleh. Anda mendawamkan mantra untuk bisnis Anda biar berhasil, boleh. Ya, yang saya tidak boleh ada menurunkan ilmu walaupun Anda programnya program guru. Kenapa saya begitu? Sekali lagi alasan saya tidak mau Anda menyusahkan orang lain. Karena orang-orang yang ingin belajar keilmuan tentunya ingin mendapatkan manfaat kepuasan dan terbukti nyata dari sesuatu yang dia amalkan. Entah dalam kerezekiannya, entah cinta kasihnya, entah juga kesehatannya. Setiap orang yang belajar punya keinginan masing-masing dalam pengamalannya. Artinya ingin punya wujud sesuai pengharapannya kepada Tuhannya masing-masing. Kira-kira nasihat saya bisa dipahami, atau pencerahan saya, klarifikasi saya tentang ilmu gendam program di Aji Kesepuhan Karun Banten. Jadi tidak pakai puasa. Ya, hanya pendawaman mantra saja, itu pun level 4 dan level 6. Selain itu langsung pakai. Oke, dan yang berikutnya adalah apakah bisa langsung pakai? Bisa teman-teman, bisa. Gitu. Karena setiap orang yang belajar sama saya akan mengajarkan yaitu bagaimana Anda bisa menjalankan ilmu gendam ini dengan spiritual, dengan kebatinan, dan yang kedua dengan jalan sains. Oke, begitu teman-teman. Jadi Anda nggak usah khawatir. Itu.
Jadi ketika Anda ijazah di sini, lalu Anda bisa nggak pulang bermain gendam hipnotis? Bisa, dengan cara teori yang saya berikan dengan cara sains. Tetapi kalau dengan cara kebatinannya, spiritualnya, Anda kembali lagi kepada mantra dan olah energi tersebut. Ya, kalau Anda hanya berpatokan pada metafisik teori yang saya berikan melalui sains, ya Anda tidak jauh beda seperti belajar hipnotis. Gitu. Berarti Anda bukan belajar gendam, karena gendam adalah ilmu kebatinan yang dieksplor melalui meditasi dan mantra, sehingga memiliki energi yang kuat untuk melakukan segala hajat yang Anda inginkan dalam dunia ini. Itu teman-teman ya. Lalu yang selanjutnya adalah kenapa maharnya mahal? Bicara mahar itu sebetulnya relatif teman-teman. Ya, relatif sekali. Ada yang mengatakan mahar itu di Haji Kesepuhan Karun Banten murah dibandingkan dengan manfaatnya. Ada yang merasa mahal, ya mungkin karena mereka sudah kemana-mana nanya ada yang gendam yang lebih murah. Jadi saya tidak bisa jadi untuk masalah yang satu ini saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang. Semua kembali individunya kepada teman-teman. Teman-teman bisa membedakan mana gendam yang recommended, mana gendam yang memang sudah diobok-obok oleh sains, yaitu dengan hipnotis. Banyak sekali gendam hipnotis dan banyak sekali hipnotis mengatakan gendam. Bahkan ada juga yang mengatakan gendam tidak ada, yang ada hipnotis. Semua kembali pada pandangan teman-teman, bagaimana teman-teman merasa butuhkah ilmu gendam ini untuk kehidupan teman-teman. Karena buat saya, gendam ini adalah investasi masa depan. Kenapa? Saya sudah membuktikannya dan semuanya real, nyata. Bukan hanya kebahagiaan dalam soal cinta, tapi rezeki pun melimpah ruah. Akan tetapi, teman-teman mesti pahami, semuanya terjadi atas izin Allah dan bagaimana kita memandang belajarnya agar ilmu ini terbukti nyata bisa mencukupi sandang pangan dan rezeki Anda dan bisa membahagiakan keluarga Anda dan membantu sesama Anda. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman hanya ingin bim salah bim abrakadabra, Anda boleh pegang omongan saya, Anda belajar gendam dimanapun, semurah apapun, tidak akan berhasil. Karena ilmu gendam adalah ilmu kebatinan. Bagaimana keberhasilan itu bisa kita dapat kalau Anda belum peka kebatinannya? Bagaimana kepekaan batin itu kita bisa miliki? Ikuti aturan wejangan guru, tataan dan tahapannya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau Anda ingin bim salabim, saya sarankan belajar hipnotis. Karena hipnotis ilmu sains, tanpa mantra, tanpa bismillah pun jadi. Oke teman-teman, tetapi manfaatnya tidak ada manfaatnya, hanya sekedar menyenangkan hati dan lucu-lucuan saja. Ya, kalau teman-teman ingin menjadi manusia yang super manfaat, berkah hidupnya, tinggi harga dirinya, mulia kehidupannya, ambillah gendam. Tetapi kalau teman-teman hanya ingin mejeng-mejengan aja, main-mainan aja hidupnya, nggak perlu rezeki duit yang banyak, nggak perlu pasangan hidup yang solehah, ya sudah ambil hipnotis. Gitu aja, ya. Gitu. Ingat teman-teman, mahal murahnya itu tergantung kualitas dari ijazah gurunya. Lihat gurunya, maka kelihatan kualitas ilmunya. Kalau Anda melihat ilmunya tanpa melihat kualitas gurunya, maka nol hasil yang Anda dapat. Itu kunci tips dari saya. Kalau Anda ingin mendapatkan ilmu yang berkah dan berkahnya ilmu menjadi berkahnya ilmu ini dapat merubah hidup dan kehidupan Anda. Saya kasih tips, carilah ijazah ilmu yang gurunya memang benar-benar tawadu,
memiliki sanad yang jelas. Jangan sekedar mencari ilmu yang murah, takjub dengan kesaktiannya, tetapi sebenarnya guru itu sendiri zong. Artinya zong, masih bingung dengan hidupnya, masih melarat kehidupannya, masih compang-camping cara kehidupannya dalam hidup di dunia ini, masih kekurangan. Nah, biasanya guru-guru spiritual yang murah-murah pasti begitu. Masih compang-camping, masih bingung, masih risau, masih gelisah. Maka ketika dia memiliki ilmu spiritual, dimurahkan ilmunya. Gitu. Nah, kalau dia aja masih bingung, kenapa Anda belajar sama orang yang masih susah, yang masih bingung, yang masih melarat? Carilah belajar mahal sedikit, tapi memang gurunya sudah benar-benar fokus kepada satu titik ilmu yang dia miliki. Tidak lagi dia memikirkan tentang dunia, tapi dunia itu sudah mengejar gurunya. Nah, Anda belajarlah sama guru yang semacam itu. Jangan cari yang murah, tapi gurunya masih belajar. Itu aja yang saya bisa berikan jawaban dari 3 pertanyaan tersebut, dan semoga Anda bisa memahami dan dapat memberikan pencerahan wawasan Anda dalam mencari ilmu yang berkah dan guru yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual Nusantara, Rahayu. Salam cinta damai.